Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang model share dalam pembelajaran terpadu. Adapun nama anggota kelompok 3 yaitu ada Ahmad Rizal Jalaluddin, kemudian saya sendiri Anggraini Wisnu Ramadianti, Dian Aidira Fitri, Ella Azizah, Febrina Nurgiantika, Jubaida Fitri Anjani, Muhammad Agni Imanullah, Novi Wulansari, Nursela Dian Fatimah, Nurul Fitri Hamdini, Priscilla Magdalena Putri, kemudian yang terakhir Silvania Nurjanatin Alia. Baiklah teman-teman, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Ke Cimahi membeli mangga, ke Purwakarta membeli kebab. Kami dari kelompok 3, mantap. Model bagian sirit. Model sirit merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide dua mata pelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN misalnya dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, sejarah, dan sebagainya. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Forgati tahun 1991, halaman 44 sampai 46. Model pembelajaran terpadu menurut Sherd merupakan bentuk keterpaduan pembelajaran akibat adanya ide atau konsep dari dua mata pelajaran yang saling tumpang tindih. Yang kedua, menurut Pratiwi tahun 2013, model Sherd adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan dua mata pelajaran dengan melihat konsep, sikap, keterampilan yang sama. Yang ketiga, menurut Widodo tahun 2012, pembelajaran pada model ini ditempuh berdasarkan kenyataan bahwa terdapat suatu kemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan melalui dua mata pelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik atau ciri dari model pembelajaran shared. Ciri yang pertama yaitu karakteristik model shared yang pertama adalah memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Lalu yang kedua, memiliki disiplin komplementer, artinya antara ilmu satu dengan yang lainnya harus saling melengkapi. Seperti itu. Terima kasih. Menurut Afia Riza tahun 2020 halaman 142, terdapat keuntungan dan kelemahan pembelajaran terpadu model share. Nah, keuntungan pembelajaran terpadu model share ini yaitu sebagai langkah awal yang menggabungkan konsep dari dua disiplin ilmu yang berbeda. Guru dapat memasangkan dua disiplin ilmu difasilitasi oleh konsep yang tumpang tindih. Siswa mendapat pengetahuan yang saling melengkapi sehingga memudahkan mempelajari konsep secara mendalam. Guru dapat merencanakan kegiatan bersama dengan blok waktu yang lebih besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Model ini lebih mudah dilaksanakan dibanding menarik kesamaan beberapa konsep dari 4 disiplin ilmu yang berbeda. Lebih mudah mengatur waktu di antara dua guru dibandingkan dengan tim yang beranggotakan 4 guru. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping keuntungan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, di sini terdapat beberapa kelemahan pembelajaran terpadu model share. Nah, halangan model ini adalah waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan pembelajaran terpadu model ini cukup banyak. Tidak mudah mencari partner atau tim yang memiliki komitmen sama. Mencari kesamaan konsep, keterampilan, dan sikap membutuhkan diskusi yang panjang dan mendalam. Selain itu, sulit mencari partner atau tim yang saling percaya, bersifat fleksibel, dan bisa berkompromi. Ke dalam kelompok yang luas dengan memfokuskan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Fasilitas model ini adalah perwujudan kurikulum gabungan. Model shared juga itu sebuah model yang baik untuk menggunakan dua disiplin ilmu sebagai langkah perantara untuk 4 disiplin ilmu yang jauh lebih rumit dan kompleks. Menggunakan pembelajaran terpadu tipe shared mewujudkan peningkatan aktivitas belajar siswa dan meningkatkan penguasaan konsep belajar siswa secara utuh dan terpadu.
kami berbincang secara mendalam tentang disiplin ilmu yang dipadukan dan menemukan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama, maka dibentuklah model syarif dalam proses pembelajaran. Contohnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan agama. Contohnya seperti pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan PAI pada tema kurikulum perilaku terpuji terdapat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, konsep yang ditentukan adalah ibu Malin rajin bekerja. Nah, sedangkan dalam mata pelajaran PAI, konsep yang ditunjukkan adalah menampilkan perilaku rajin. Kemudian sikap yang ditunjukkan adalah Malin anak durhaka dan tidak menghormati orang tua dengan menampilkan perilaku hormat kepada orang tua dalam pendidikan agama Islamnya. Nah, dalam keterampilannya diperoleh kesamaan antara masyarakat desa menolong orang saat terdampar dan menampilkan perilaku tolong-menolong dalam itu. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kelompok 3 telah selesai memaparkan tentang materi model chart. Semoga kita semua nanti dapat mengaplikasikannya. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Jogja, makan di Bekasi. Kami kelompok 3, terima kasih.